Assalamualaikum Mas Hadi. Dipun kabare? Alhamdulillah sehat. Nah, kabarnya Mas? Alhamdulillah apik. Paanmu gedang. Oh, ini kan santai. Pelos. Ya Allah. Santai menikmati silirnya angin sore. Piye budidaya jamurnya sampean lancar? Alhamdulillah. Ya guyur terus itu Mas. Kena-kena gitu Surabaya. Alhamdulillah. Nah, sampean iki apa jenenge ning budidaya jamur iku wis enek pirang tahun, pirang bulan. Dulu saya mulai merintis sekitar tahun 2019. 2019 Berarti 3 tahun jalan ya. 3 tahun jalan. Ya perkira sekitar itu. 3 tahun jalan. Pernah mengalami proses kegagalan urung? Kalau yang namanya dunia usaha pasti ada namanya kegagalan, tidak ada yang namanya keberhasilan puncak. Ya kalau kegagalan sering Mas Hadi, sampean dhisik kayak inisiatif nggawe jamur ki teko ndi asal usule? dulunya saya meniru dari seorang teman yang usianya jauh lebih tua dari saya. Kemudian saya rasa itu juga sangat bermanfaat bagi saya karena selain di sisi sampingan ini juga menghasilkan. Kalau tiap sore itu daripada nganggur ya, sekarang kan banyak orang pengangguran, jadi ya inilah cara bagian salah satu untuk memanfaatkan luang kosong, yaitu dengan cara budidaya jamur. Nah, ini kan saya perhatikan ya Mas, sampean ki kreatif memanfaatkan lahan pekarangan beliau mah gitu. Ya alhamdulillah. Nah iki sampean lho iso gawe apa iki? Jamur kurang kotak iki Mas. Kalau sekarang ini masih 7, tapi yang saya buat masih 5. Oh, yang 2 masih di sana belum proses itu Mas ya? Yang 2 belum proses karena itu baru selesai pembongkaran agar supaya nutrisi suhunya itu kembali normal kembali. Awal sampean ke jamur dhisik kurang kotak Mas sampai sekarang mempunyai 7 kotak. Dulu pertama kali saya buat masih 1 Mas. Itu pun coba-coba. Untuk proses pembuatan jamur jangkil ini sendiri gimana Mas? Mulai dari awal sampai panen? Proses ya, setiap proses dalam 1 kotaknya saya menggunakan cara 2 lapis. 2 lapis. Nggih. Jadi jangkil itu ditumpuk 2 lapis. Lapisan pertama nanti ditaburi hasil fermentasian tadi, yaitu 1 menggunakan urea, ya, 2 menggunakan bekatul, 3 menggunakan ragin tempe bisa, ragin tempe juga bisa. Itu jadi 1, kemudian taburkan paruh. Nah, nanti lapisi lagi dengan jangkil yang kedua, kemudian baru taburi lagi dan proses penyiraman. Jadi proses penaburan bahan-bahan kayak ragi, tape, bekatul tadi 2 kali Mas ya? 2 kali. 2 kali. 2 kali lebih bagus. Nah, itu proses penyiramannya gimana? Proses penyiramannya saya biasanya 2 kali 1 hari, 2 kali sehari. 2 kali sehari. Itu waktunya? Waktunya saya biasa sore. Yang bagus itu sore. Nah, proses penyiraman air itu enak campurannya enggak Mas? Apa mau banyak putih biasa? Nah, untuk biasanya ketika hasil fermentasiannya itu sudah terjalin dengan rata, saya dari awal penyiraman sampai sebelum mulai bertumbuhnya jamur itu biasanya saya menggunakan air bersih, air tanpa campuran apapun. Nah, kemudian nanti kalau jamurnya udah mulai tumbuh 1-2 belum rata, itu baru air siram tadi saya kasih pupuk urea supaya untuk menambah nutrisi bakal jamur yang akan tumbuh.
juga membantu untuk pelembapan penguapan baru supaya cepat berkembang habis. Anu Mas, awal mulai proses terjadinya awal pertumbuhan jamur lagi lek umur berapa hari Mas? Standarnya itu 15 hari. 15 hari itu standar, tapi saya sering juga terkadang 1 minggu itu sudah mulai tumbuh Kena Iya. jamur ya. ya, tergantung perawatan dari awal. Kita lihat nanti kalau kelembapannya terjaga dan penguapan suhu terjaga, maka akan cepat tumbuh jamur. Kalau perawatannya kurang, ya standarnya 15 sampai 20 hari baru tumbuh. Apa itu proses pemanen waktu ageng-agengnya, waktu banyak-banyaknya ki umur berapa hari Mas? Kalau mulai panennya umur 15 hari, maka nanti mulai hari ketiga dalam proses pengunduan itu baru mencapai ngagung. Biasanya untuk mencapai ngagung itu 3 hari. 3 hari. Nah, kayak ini kan ada 5 kotak Mas yang udah jadi. Dalam satu kotaknya ini berapa meter Mas? Satu kotaknya ini rata-rata saya 8 meter. Panjang 8 meter, Panjang lebar 8 meter, lebarnya 1 meter, 1 meter kira-kira. Nah, itu panennya nyampe berapa kilo Mas? Kalau ini prosesnya dari awal bagus, satu kotaknya itu bisa mencapai 5 kilo Sekali Bisa panen ya? sekali panen. Kalau itu dalam masa pengagungan. Tapi standarnya satu kotak ini biasanya 3 kilo. Nanti proses turun, puncaknya yang 5 bisa 6, nanti turun sampai 3, 2, itu yang biasa standarnya 3. Itu pun kalau ngagung perawatannya terjamin. Amin. Kalau perawatannya tidak terjamin, nah jangankan 3 kilo, 2 kilo, 1 kilo itu sudah biasa terjadi. Bahkan setengah kilo dalam satu kotak itu sering. Berarti sampean nggih sering Mas ya ngalami proses Kegagalan ya. pernah juga. Untuk harga jualnya berapa Mas sampean per kilonya? Per kilonya kalau daerah sini mencapai 30.000 1 kilo sampai 35 di sini. Itu saya jual melalui online. Tapi kalau di daerah lain itu bisa mencapai 40.000. Untuk bahannya Mas sampean bahas apa jagung itu untuknya kondi sampean. Kalau jambu jagung juga. Untuk harga jualnya berapa Mas sampean per kilonya? Per kilonya kalau daerah sini mencapai 30.000 1 kilo sampai 35 di sini. Itu saya jual melalui online. Tapi kalau di daerah lain itu bisa mencapai 40.000. Untuk bahannya Mas sampean bahas apa jagung itu untuknya kondi sampean. Kalau jambu jagung itu kalau di sini banyak yang nanam biasanya itu setelah musim panen padi yang kedua itu banyak yang nanam di sini. Jadi saya nggak pusing, saya mencari di daerah sini, kemudian saya tampung, saya pepeh, jemur ya, saya jemur. Nah, jadi kalau nanti untuk bulan kedepannya saya nggak bingung, tidak ada tampungan.